warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviantoro, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Maslukin SPDSD selaku Kepala Sekolah dari SDN 6 Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Selamat pagi Pak Maslukin. Selamat pagi Pak Rizky. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak untuk lebih memahami tentang bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan bijak. Apakah Bapak Maslukin bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini? Oke Pak, insya Allah siap. Baik, terima kasih Bapak Maslukin. Langsung saja di sini Bapak Maslukin sebagai kepala dari SDN 6 Sumber Kecamatan Kradenan. Sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak Maslukin sering dihadapkan dengan masalah-masalah selama ini selama menjadi kepala sekolah. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini Pak Rizky, tentunya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan ada beragam kasus yang kita hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus, Pak. Jadi untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral ataukah dilema etika. Kemudian bagaimana Pak Maslukin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung resiko? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua yang sama-sama benar tersebut, membetulkan faktor apa atau pihak mana saja. Kemudian apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang atau kelompok, kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah juga berdampak untuk saat ini atau jangka panjang atau seterusnya. Itu Pak sih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak Maslukin lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Untuk itu suara hati dan nalar itu harus sejalan, Pak. Untuk memiliki kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan juga yang paling besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik tentunya. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang. Kemudian baru membuat keputusan. Kemudian keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan Allah keputusan yang telah diambil itu adalah keputusan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Dalam pengambilan keputusan, Pak, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan etika, tentu Bapak memiliki banyak cara dan pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk dalam kasus pengambilan keputusan itu terutama yang keputusan dengan dilema etika dan rujukan moral, Pak. Hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan cara ini, Pak, Bapak menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi kita kerucutkan, Pak. Nah, setelah itu baru kita bisa membangun sebuah kebijakan. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan,
tentu tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan Pak Maslukin. Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, betul Pak. Untuk hasil keputusan yang diambil mungkin akan itu tidak bisa diterima oleh semua pihak tentunya Pak. Mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Kemudian proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk bisa ikhlas menerima keputusan tadi dan juga menjalankan itu akan menjadi sebuah tantangan bagi kita. Yang intinya itu kita harus selalu istiqomah dan juga konsisten untuk kita menjalankan keputusan dan kesepakatan yang telah kita ambil bersama tadi. Jadi intinya adalah istiqomah dan juga konsisten Pak. Kemudian Pak Lukin, dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan dilema etika, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat Pak Lukin? Tentunya tidak ada jadwal tertentu Pak, tersendiri gitu. Untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan itu kita menggunakan skala prioritas Pak. Jadi prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut untuk diselesaikan dengan secepatnya, supaya agar ini tercipta lingkungan yang kondusif dan juga nyaman untuk warga sekolah. Jadi skala prioritas Pak. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah masalah, tentunya Pak Lukin juga memiliki tokoh-tokoh atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dengan pengambilan keputusan. Kalau memang ada, mungkin Bapak Maslukin bisa menjelaskan adakah seseorang atau faktor-faktor tersebut? Tentu saja ada Pak sih. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah atau mengambil keputusan itu saya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama warga sekolah. Jadi intinya menjalin komunikasi itu sangat penting. Kemudian juga dengan wali murid, kalau perlu juga dengan instansi di lingkungan sekolah, pemerintah desa misalnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu pengelolaan emosi Pak, untuk pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya rasa itu yang menjadi faktor untuk mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir Pak Maslukin, dari semua yang Pak Maslukin sampaikan tadi, mulai dari penentuan permasalahan tersebut apakah etika, berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan rujukan moral, pembelajaran apa yang bisa Pak Maslukin petik dan pengalaman Pak Maslukin menjadi kepala sekolah sampai saat ini? Jadi selama saya menjadi kepala sekolah itu intinya dalam mengambil sebuah keputusan itu ini Pak, mengidentifikasi jenis kasusnya terlebih dahulu, kemudian kita harus melakukan pengujian, kemudian pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga nanti keputusan yang kita ambil pun selalu harus dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa pada khususnya atau peserta. Terima kasih Mas Lukin. Dari apa yang kita bicarakan tadi, saya sedikit mendapatkan gambaran bagaimana seorang pemimpin mampu dalam mengambil keputusan dengan bijak, bahwa seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusannya tidak berdasarkan pada ego atau pada pemikirannya sendiri, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga. Terima kasih Pak Maslukin atas ilmu yang diberikan, atas pengalaman yang disampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan kepada saya khususnya dan juga kepada pemirsa yang menyaksikan video ini. Terima kasih Pak Maslukin. Demikianlah wawancara yang dapat saya lakukan bersama dengan Bapak Maslukin sebagai Kepala Sekolah dari SDN 6 Sumber Kecamatan Kradenan, dalam upaya saya menggali bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.